Terus, nah, ini beberapa quotes terakhir dari Kiai Dahlan. Ini mengingatkan kita semua. Saya bawa, mula-mula agama Islam itu cemerlang, tapi kemudian makin suram. Tetapi sesungguhnya yang suram itu manusianya, bukan agamanya. Agama bukanlah barang yang kasar. Artinya ajaran yang mencocokkan kesucian manusia. Sesungguhnya agama bukanlah agama lahir yang dapat dilihat. Amal lahirnya itu adalah bekas dan daya dari ruh agama. Jadi maksudnya Kiai Dahlan, Islam itu bagus, Islam itu paling baik, paling bercahaya, paling cemerlang. Tapi kok rasa-rasanya tambah lama tambah suram. Itu bukan karena Islamnya yang suram, tapi manusianya. Karena agama ini ajaran, dia tercerminannya ada dalam diri manusianya. Agama bukan barang yang kelihatan. Makanya istilahnya kayak Dahlan, agama bukan barang yang kasar. Yang menerjemahkan dan memahami agama dalam kehidupan itu manusia. Kok rasanya gara-gara agama hidup ini tambah ruwet? Bukan agamanya pasti, manusianya. Kan ada kalimat yang terkenal sekali, bahwa Islam itu mahjubun bil muslimin. Islam yang indah itu tertutupi oleh umat Islam yang tidak indah. Akhirnya wajah keindahan Islam tidak kelihatan. Jadi mula-mula agama Islam itu cemerlang, tapi kemudian tambah lama tambah suram. Tetapi sesungguhnya yang suram adalah manusianya, bukan agamanya. Kenapa suram manusianya? Ya karena dia tidak jernih. Barang yang jernih masuk ke sesuatu yang tidak jernih, ya tetap dia jadi tidak jernih. Kalau ada air kotor dimasuki air bersih, yang menang yang mana? Yang bersih jadi kotor apa yang kotor jadi bersih? Iya, yang bersih terus jadi terkotori. Oke, jadi jangan sampai kita ikut jadi aktor yang membuat Islam suram. Itu maunya Kiai Dahlan. Ayo masing-masing kita berusaha menjaga cahaya Islam biar tetap cemerlang. Ini agak panjang nasihat beliau, kalimat terakhir beliau pada Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim ini adik iparnya yang nanti jadi ketua Muhammadiyah setelah beliau. Jadi beliau berpesan waktu sakit sebelum meninggal tentang agama. Jadi ini kan sebelum meninggal masih memikirkan agama dan Islam. Ini saya membaca ya, bukan jarak sama Kiai Ibrahim. Ya, karena memang pesannya begitu. Agama Islam itu kami misalkan laksana gayung yang sudah rusak foamnya. Foamnya itu pegangannya. Dan rusak pula kalengnya. Sudah sama bocor dimakan tayeng. Orang yang tidak Jawa tidak ngerti mesti tayeng ya. Karat. Sehingga tidak dapat digunakan pula sebagai gayung. Oleh karena itu, kita umat Islam perlu menggunakan gayung tersebut, tetapi tidak bisa karena gayung itu sudah sangat rusak. Sedangkan kami tidak memiliki alat untuk memperbaikinya. Tetapi tetangga dan kawan-kawan di sekitarku banyak yang memegang dan mempunyai alat itu. Tetapi mereka tidak banyak yang memegang dan mempunyai alat itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa alat yang dipegangnya dapat digunakan untuk memperbaiki gayung yang kita butuhkan. Maka perlulah kamu berani meminjam untuk memperbaikinya.
Siapakah tetangga dan kawan-kawan yang ada di sekitarmu itu? Ialah mereka kaum cerdik pandai, dan mereka orang-orang terpelajar yang mereka itu tidak tahu memahami agama Islam. Padahal mereka itu pada dasarnya merasa dan mengakui bahwa pribadinya Muslim juga. Karena banyak mereka mereka yang memegang itu keturunan kaum Muslim. Malah ada yang keturunan penghulu-penghulu dan kiai-kiai terkemuka. Tetapi karena mereka melihat keadaan umat Islam pada umumnya, keadaan krisis dalam segala-galanya, mereka tidak ingin menjadi umat yang bobrok. Oleh karena itu, dekatilah mereka dengan cara sebaik-baiknya, sehingga mereka mengenal kita dan kita mengenal mereka. Sehingga perkenalan kita timbal balik, sama-sama memberi dan sama-sama menerima. Dan ini nasihat pada Kiai Ibrahim. Kalau diibaratkan kesuraman agama tadi seperti gayung, ini seperti gayung yang sudah rusak. Alat memperbaikinya kita tidak punya. Yang punya tetangga-tetangga, teman-teman kita. Cuma tetangga dan teman-teman ini tidak tahu kalau mereka punya alat untuk memperbaiki. Siapa tetangga dan teman ini? Ilmuwan, cerdik cendekiawan yang menguasai ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu politik. Kuncinya di ilmu, karena kuncinya di ilmu ada di mereka yang kita tidak punya. Maka akrabilah mereka, sadarkan mereka. Mereka ini kebanyakan sebenarnya teman-teman kita, orang-orang kita, dia juga Muslim, keturunan nenek moyang Muslim, ada yang keturunan penghulu, ada keturunan kiai. Cuma karena keadaan umat yang suram, mereka tidak mau ikut-ikutan jadi suram, akhirnya mereka menjauh dari agama. Rangkullah orang-orang ini. Mereka yang punya alat untuk memperbaiki gayung kita yang rusak. Itu tadi antara lain jalannya mempertemukan ilmu umum dan ilmu agama. Yang belajar ilmu umum diberi wawasan tentang agama, yang sudah kuat agamanya diluaskan pengetahuannya dengan ilmu-ilmu umum. Kunci cemerlangnya lagi agama Islam adanya memang di ranah ilmu. Itulah pesan waktu beliau sedang sakit sebelum meninggal. Jadi beliau masih memesan agar umat Islam yang intelektual, umat Islam yang pintar, yang pandai, harus kita rangkul untuk bekerja sama bersama-sama menjayakan lagi, mencemerlangkan lagi Islam. Oke, ada quote-quote terakhir. Ini silahkan dipahami sendiri kalau ini mudah dipahami. Apa yang bisa membuat orang Islam yang baik juga bisa membuatnya jadi warga negara yang baik. Tidak usah khawatir kalau Pak, saya ini Islam yang Indonesia, apa Indonesia yang Islam, tidak usah ruwet-ruwet. Kalau kamu menjalankan ajaran Islam dengan baik, tidak akan nabrak negara. Kamu menjalankan konstitusi negara dengan konsisten juga tidak akan nabrak Islam kok. Dua-duanya kompatibel. Wong yang bikin konstitusi negara juga saudara-saudara kita yang Muslim juga. Jadi apa saja yang bisa membuat orang Islam baik juga bisa membuat kita jadi warga negara yang baik. Oke, karena kebaikan-kebaikan dalam rumusan konstitusi negara dan dalam Islam kan sifatnya universal. Sama-sama baik. Oke, kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Jadi kalau ada yang punya misi, saya ingin semirip mungkin hidup saya dengan Kanjeng Nabi, katanya Kiai Dahlan, bukan di wajah, bukan di kostum, bukan di gaya, tapi di kepekaan kita terhadap penderitaan orang lain.
Semakin kita peka dan peduli dengan penderitaan sesama, semakin kita mirip dengan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi punya watak semacam ini. Jadi yang ingin niru Kanjeng Nabi, silahkan pekalah, latihlah kepekaanmu terhadap kesulitan, terhadap kemalangan orang lain. Maka semakin kuat kepekaan kita, semakin mirip kita dengan Kanjeng Nabi. Oke, masih ada beberapa, bisa dibaca sendiri ya. Keislaman bukanlah Allah ada dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata dalam perilakumu. Jadi Muslim yang sejati itu tidak hanya Allah ada dalam dirimu, tapi bagaimana engkau menerjemahkan perilakumu sehari-hari sesuai dengan tuntunan Islam. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Tolong menolong adalah sikap orang Islam dalam berinteraksi. Oke, itu quote-quote. Kalau ini insya Allah kalian sudah paham lah 3 yang terakhir itu. Jadi intinya beliau ingin mengajak kita, yang pertama, terbebas tadi dari sikap-sikap mental yang fatalistik. Kemudian merebut kembali peradaban Islam dengan bekal ilmu. Tapi jangan berhenti hanya di mencari ilmu, tapi juga ilmu yang berimplikasi ke amal, dan amal yang dilandasi keikhlasan dengan tujuan dan metode seperti dijelaskan sebelumnya. Oke, saya kira itu malam hari ini tentang pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kurang lebihnya mohon maaf. Minggu depan kita bertemu dengan Founding Fathers, Bapak pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.